Bayangkan jika ada satu orang yang bisa menghilang dari radar hukum, menyusup ke kota-kota kecil, dan menghilangkan ratusan anak tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Sosok ini bukanlah tokoh fiksi, melainkan nyata, bernama Pedro Alonso Lopez, pria kelam yang dikenal dunia sebagai monster dari Andes. Dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300 anak perempuan, kasus ini menjadi salah satu pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah manusia. Apa yang membuat kasus Pedro Lopez sangat menyeramkan bukan hanya jumlah korbannya, tapi bagaimana ia bisa melakukan aksinya selama bertahun-tahun tanpa tertangkap, dan ketika akhirnya tertangkap. Dunia justru dibuat lebih ngeri oleh akhir dari kisahnya. Lopez bukan hanya seorang predator, ia adalah simbol dari kegagalan sistem hukum, trauma masa lalu, dan sisi tergelap kemanusiaan. Lahir dari kekerasan, tumbuh dalam kekacauan, dan akhirnya berubah menjadi sosok pemburu anak-anak di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Lopez menggunakan kekacauan politik dan sosial di Amerika Selatan sebagai selimut untuk menutupi jejak berdarahnya. Para korbannya mayoritas adalah gadis kecil dari keluarga miskin, yang lenyap begitu saja tanpa pernah ditemukan kembali. Tapi siapakah sebenarnya Pedro Lopez? Apa yang membuatnya menjadi salah satu pembunuh paling sadis dalam sejarah modern? Dan yang paling menyeramkan, kenapa dia justru dibebaskan dan menghilang? Kali ini, kita menyelami lebih dalam kisah kelam sang monster dari Andes. Pedro Alonso Lopez lahir pada tahun 1948 di Tolima, Kolombia, di tengah situasi sosial yang kacau. Ibunya adalah seorang pekerja seks, dan ia adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara. Hidupnya sejak awal dipenuhi dengan kekerasan, penolakan, dan trauma. Ketika usianya baru 8 tahun, ia diusir dari rumah karena ketahuan menyentuh adik perempuannya sendiri. Dari sinilah, kisah kegelapan itu dimulai. Lopez hidup di jalanan, mengemis, mencuri, dan tidur di bawah jembatan. Ia pernah mengaku bahwa saat di jalanan, ia diculik oleh seorang pria dan dikurung selama berhari-hari, sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Trauma demi trauma menumpuk, membentuk seorang anak penuh dendam dan kebencian terhadap dunia. Dan kebencian itu akan ia arahkan pada anak-anak kecil yang tidak bersalah. Pada usia remaja, Lopez sempat ditangkap karena mencuri mobil dan dipenjara. Di dalam penjara, ia mengklaim pernah diperkosa oleh sesama narapidana. Balas dendam pun dilakukan, ia membunuh pelaku pemerkosaan tersebut. Tapi di luar, hukuman itu malah memperkuat sisi gelapnya, bahwa kekerasan adalah jalan untuk bertahan dan membalas. Setelah keluar dari penjara, ia mulai melakukan perjalanan lintas negara, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ia berpura-pura menjadi pria miskin, kadang menjual barang keliling atau menawarkan bantuan. Sasaran utamanya, anak-anak perempuan berusia 8 hingga 12 tahun, terutama yang berasal dari keluarga miskin yang tidak akan punya cukup pengaruh untuk memicu penyelidikan besar. Di mata banyak orang, Pedro Lopez hanyalah pria biasa. Tapi di balik senyumnya yang sopan, tersembunyi hasrat untuk membunuh, dan sebuah pola mengerikan pun mulai terbentuk. Dalam senyap, antara tahun 1970-an hingga awal 1980-an, puluhan hingga ratusan anak perempuan dilaporkan hilang di Ekuador, Kolombia, dan Peru. Namun karena lokasi hilangnya berada di daerah terpencil dan berpenduduk miskin, laporan itu seringkali tidak ditindaklanjuti serius oleh aparat. Bagi Lopez, situasi ini adalah surga. Ia mengembangkan metode perburuan yang sangat sistematis. Ia akan mengamati anak-anak dari kejauhan, menunggu mereka berjalan sendirian, lalu mendekat dengan alasan membantu atau menawarkan hadiah kecil. Setelah itu, korban dibawa ke lokasi tersembunyi seperti gua, hutan, atau ladang terpencil. Di sanalah, horor sejati terjadi, penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Yang paling mengejutkan adalah pengakuannya sendiri. Ketika akhirnya ditangkap, Lopez mengatakan bahwa ia senang melihat ekspresi ketakutan pada wajah anak-anak itu. Ia bahkan menyatakan bahwa di saat puncaknya, ia bisa membunuh 3 anak dalam 1 minggu. Dan tak hanya itu, ia mengaku sering duduk di atas kuburan para korbannya, menikmati suasana kemenangan. Jumlah korban terus meningkat, dan anehnya,
Tidak ada satupun media besar yang menyoroti hilangnya anak-anak tersebut secara sistematis. Bahkan masyarakat lokal mengira kasus-kasus itu hanyalah akibat konflik bersenjata atau penculikan biasa. Padahal, ada satu pria yang menjadi dalangnya. Lopez berhasil berpindah-pindah antar negara karena minimnya kerja sama hukum antar wilayah saat itu. Ini memberinya waktu dan ruang untuk terus membunuh tanpa gangguan. Sampai akhirnya, sebuah kesalahan kecil membuatnya jatuh ke tangan hukum. Titik balik terjadi pada tahun 1980 di Ekuador, ketika seorang ibu melaporkan bahwa anaknya hilang setelah terlihat bersama seorang pria asing. Pihak berwenang akhirnya menangkap Pedro Lopez setelah mendapat laporan dan beberapa bukti mengarah padanya. Tapi awalnya, Lopez bungkam. Namun begitu berada di bawah tekanan interogasi, Lopez mulai membuka mulut. Apa yang terungkap membuat para penyidik terdiam. Ia mengaku telah membunuh lebih dari 300 anak perempuan di 3 negara berbeda. Ia bahkan bersedia menunjukkan lokasi kuburan massal di dekat kota Ambato, Ekuador. Petugas membawa Lopez ke tempat-tempat yang ia tunjukkan, dan benar saja, kerangka-kerangka kecil ditemukan di lokasi-lokasi itu. Lebih dari 50 jasad ditemukan hanya dalam waktu singkat, membuktikan bahwa pengakuannya bukan sekadar omong kosong. Ia bahkan mengingat nama dan wajah beberapa korbannya. Para penyidik dan psikolog yang menanganinya mengatakan bahwa Lopez tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia bahkan berkata bahwa ia sedang misi suci untuk membersihkan dunia dari anak-anak jahat. Pernyataannya ini menunjukkan adanya gangguan psikologis berat yang bercampur dengan kepercayaan delusional. Kasus ini menjadi headline besar di beberapa media internasional. Tapi alih-alih berakhir dengan hukuman berat, publik justru dikejutkan oleh sistem hukum yang terlalu lunak untuk monster sebesar Pedro Lopez. Pedro Lopez dijatuhi hukuman hanya 16 tahun penjara di Ekuador, hukuman maksimum pada waktu itu untuk kejahatan non-perang. Meskipun telah mengakui ratusan pembunuhan, ia tidak dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Ini memicu kemarahan publik internasional, tapi hukum tetaplah hukum. Pada tahun 1994, Lopez dibebaskan karena berkelakuan baik. Namun karena ia adalah warga negara Kolombia, ia kemudian dideportasi ke negaranya. Sesampainya di Kolombia, ia sempat ditahan sebentar dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi hanya berselang beberapa tahun, ia kembali. Dinyatakan waras dan dilepaskan. Yang lebih menyeramkan, setelah dibebaskan, jejak Pedro Lopez hilang. Ia tak pernah muncul lagi di depan publik. Dan tidak diketahui apakah ia hidup atau sudah mati. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia mungkin telah mengganti identitas dan kembali melakukan aksinya di wilayah yang tak terpantau. Interpol sempat mengeluarkan red notice atas namanya, namun hasilnya nihil. Tidak ada catatan resmi yang bisa mengonfirmasi apakah Lopez masih hidup atau sudah menjadi bagian dari dunia bawah tanah. Dunia dibiarkan bertanya-tanya, di mana sih monster Andes sekarang? Dan yang paling mengganggu, mungkinkah dia masih berkeliaran dan berburu hingga hari ini? Pedro Lopez adalah lambang dari sebuah kegagalan sistemik, kegagalan keluarga, masyarakat, penegak hukum, dan bahkan sistem peradilan itu sendiri. Ia lahir dari kekerasan, hidup dalam kekacauan, dan pada akhirnya menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana negara-negara yang sedang dilanda konflik dan kemiskinan bisa menjadi ladang subur bagi predator semacam ini. Ketika media tak peduli, aparat tidak mampu, dan masyarakat terlalu takut untuk berbicara, kejahatan seperti ini bisa berlangsung dalam senyap. Untuk waktu yang lama, dari sisi psikologi kriminal, Lopez adalah studi ekstrim dari psikopat predator. Ia tidak hanya membunuh, tapi menikmati proses itu. Ia mempermainkan korban, dan bahkan menjadikan kematian mereka sebagai bentuk hiburan pribadi. Ini membuatnya sejajar dengan tokoh-tokoh mengerikan seperti Ted Bundy atau Andre Chikatilo. Hingga hari ini, kasus Pedro Lopez dipelajari di banyak institusi kriminal dan forensik sebagai contoh dari pembunuh berantai paling produktif dan paling mengerikan sepanjang sejarah. Dan misteri keberadaannya tetap jadi luka terbuka di dunia investigasi kriminal. Apakah Pedro Lopez masih hidup di luar sana? Atau apakah dia telah mati dan dunia hanya belum tahu? Satu hal yang pasti,
Ia telah meninggalkan warisan kegelapan yang tak mudah dilupakan. Pedro Lopez bukan hanya seorang pembunuh. Ia adalah simbol dari sisi tergelap manusia yang lahir dari penderitaan dan dibiarkan berkembang tanpa kendali. Di balik wajah tenangnya, tersembunyi sosok predator yang memburu dengan ketenangan luar biasa. Dan yang membuatnya berbeda adalah jumlah dan kediamannya. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa monster tidak selalu memiliki wajah menyeramkan. Kadang mereka tersenyum, berjalan di antara kita, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan yang lebih mengerikan, kadang sistem yang seharusnya melindungi kita justru membiarkan mereka lolos. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu di mana Pedro Lopez berada. Ia bisa saja ada di kota kecil manapun. Atau mungkin, ia sedang mengamati, menunggu korban berikutnya. Dunia berharap ia sudah mati. Tapi tanpa bukti, itu hanya angan-angan, dan kita hanya bisa berharap bahwa monster itu tidak akan pernah kembali.